Kelompok Houthi Yaman tak gentar meluncurkan serangan mematikan ke wilayah Israel dalam upaya balas dendam atas tewasnya Perdana Menteri Ahmed Ghalib al-Rahawi yang tewas pada Agustus lalu. Houthi Yaman mengerahkan 3 drone ke target musuh yakni pada Minggu 7 September. Terkait hal itu, kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Yaman juga mengaku bertanggung jawab atas serangan drone terhadap bandara Ramon Israel di dekat kota Laut Merah Eilat yang melukai 2 orang. Adapun juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, berjanji bahwa kelompoknya akan meningkatkan serangan lanjutan ke Israel dan lantas ia juga memperingatkan bandara Israel tidak aman dan akan terus menjadi sasaran. Yaman kagetkan Israel. Bandara remuk dirudal drone Houthi. Pemukiman rata dengan tanah, korban jiwa meningkat drastis. Tel Aviv. Suasana di Israel mendadak berubah mencekam pada Kamis dini hari waktu setempat. Dentuman keras mengguncang langit ketika bandara internasional yang menjadi salah satu pintu masuk utama negeri itu diluluh lantakkan oleh serangan rudal dan drone milik kelompok Houthi dari Yaman. الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله، وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية لجميع الشركات الملاحية الجوية بأن المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر ولا تتحمل القوات المسلحة. Berhasil menyusup hingga ke pusat kota sebelum akhirnya meredak di area bandara dan beberapa pemukiman warga sipil. Dentuman mengguncang Tel Aviv. Warga yang berada di sekitar bandara menggambarkan situasi horor ketika serangan berlangsung. Sekitar pukul 2 dini hari, kami mendengar suara dengungan aneh di udara. Lalu dalam hitungan detik, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Kaca-kaca rumah kami pecah, atap berguncang. Anak-anak menjerit ketakutan. Ungkap seorang warga setempat kepada media lokal. Api besar langsung terlihat membumbung tinggi dari arah landasan pacu. Beberapa pesawat yang sedang parkir rusak parah. Terminal utama mengalami kerusakan signifikan dengan bagian atap ambruk dan kaca jendela pecah berserakan. Petugas bandara berlarian menyelamatkan diri, sementara sirine peringatan baru berbunyi setelah dentuman pertama terdengar, tanda bahwa sistem radar Israel gagal mendeteksi masuknya drone-drone tersebut. Korban jiwa meningkat drastis. Laporan awal menyebutkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka, sebagian besar merupakan penumpang dan staf bandara. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat proses evakuasi masih berlangsung. Rumah sakit di Tel Aviv dipenuhi korban dengan luka bakar, cedera akibat pecahan kaca, hingga trauma mendalam. Beberapa anak kecil terlihat dirawat dalam kondisi kritis. Saya kehilangan istri saya. Kami sedang menunggu penerbangan ke Eropa, tiba-tiba ledakan itu menghantam. Saya masih tidak percaya ini nyata, kata seorang pria dengan tangis pecah di ruang gawat darurat. Selain bandara, sejumlah pemukiman padat penduduk di dekat lokasi juga terkena dampak. Ledakan menyebabkan beberapa bangunan rata dengan tanah. Puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal hanya dalam sekejap. Yaman mengklaim tanggung jawab. Tak lama setelah serangan, kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka adalah dalang di balik operasi besar itu. Melalui siaran televisi Al-Mashirah, juru bicara militer Houthi menyatakan bahwa serangan ini adalah bentuk perlawanan terhadap agresi Israel di Gaza. Kami telah meluncurkan drone dan rudal balistik ke jantung Israel, menargetkan bandara internasional dan fasilitas sipil yang digunakan untuk mendukung perang di Gaza. Serangan ini adalah pesan, Yaman tidak akan diam ketika Palestina disiksa, ujar juru bicara itu dengan lantang. Houthi mengklaim bahwa lebih dari 20 drone dan beberapa rudal balistik jarak menengah diluncurkan dalam operasi tersebut. Mereka juga menyebut bahwa masih ada gelombang serangan lanjutan jika Israel tidak menghentikan agresinya. Israel terkejut dan murka. Pemerintah Israel merespon dengan nada marah. Perdana Menteri Israel langsung menggelar rapat darurat dengan Kabinet Keamanan. Ia menyebut serangan ini sebagai eskalasi berbahaya dari poros perlawanan yang didukung Iran.
Israel tidak akan tinggal diam. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Siapapun yang mencoba menyerang kami akan menanggung akibatnya, tegas Sang Perdana Menteri dalam pernyataan resmi. Namun di balik sikap keras itu, tak bisa dipungkiri bahwa Israel sedang terpukul. Serangan ini menunjukkan kelemahan besar di jantung sistem pertahanan mereka. Media-media lokal bahkan menyebut kejadian ini sebagai pukulan memalukan bagi militer Israel. Iron Dome tak berfungsi? Salah satu yang paling mengejutkan adalah gagalnya sistem pertahanan Iron Dome. Selama ini, sistem tersebut dikenal sebagai tambeng udara paling canggih di dunia yang mampu menghadang roket dan rudal yang diluncurkan dari Gaza atau Lebanon. Namun kali ini, drone-drone Houthi berhasil lolos tanpa terdeteksi. Para analis militer menduga serangan ini menggunakan teknologi swarm drone, puluhan drone kecil yang diluncurkan bersamaan untuk membingungkan radar dan sistem pertahanan udara. Jika benar ini adalah serangan swarm, maka Israel menghadapi ancaman baru yang jauh lebih sulit diatasi. Iron Dome dirancang untuk roket besar, bukan puluhan drone kecil dengan kecepatan rendah, jelas seorang analis di Al Jazeera. Dunia internasional bereaksi. Kejadian ini langsung mengundang reaksi dari berbagai negara. Amerika Serikat menyatakan kecaman keras terhadap serangan tersebut dan menegaskan dukungan penuh bagi Israel. Serangan terhadap bandara internasional dan fasilitas sitel tidak dapat dibenarkan. Kami berdiri bersama Israel, ujar juru bicara Departemen Keluar Negeri Amerika Serikat. Sementara itu, Iran justru memberi sinyal dukungan moral terhadap Yaman. Media pemerintah Iran menyebut serangan itu sebagai balasan yang sah atas tindakan Israel di Gaza. Di sisi lain, negara-negara Arab terbelah. Beberapa mendukung sikap Houthi sebagai solidaritas untuk Palestina, sementara yang lain mengkhawatirkan eskalasi ini bisa menyeret kawasan Timur Tengah ke jurang perang lebih luas. Bandara lumpuh total. Akibat serangan tersebut, seluruh penerbangan dari dan ke Israel dihentikan sementara. Ribuan penumpang terlantar di bandara-bandara internasional dunia yang menjadi tujuan pesawat Israel. Kerugian ekonomi pun ditaksir sangat besar. Para ahli menyebut kerusakan infrastruktur bandara bisa mencapai ratusan juta dolar. Ini bukan sekedar serangan militer, ini adalah serangan terhadap simbol mobilitas dan konektivitas Israel dengan dunia, tulis sebuah editorial di media Haaretz. Trauma mendalam di pemukiman. Selain kerusakan fisik, serangan ini meninggalkan trauma mendalam bagi warga sipil. Banyak keluarga yang kehilangan anggota, rumah, dan rasa aman. Setiap kali mendengar suara pesawat di langit, anak-anak saya langsung menjerit dan berlari ke bawah meja. Mereka pikir akan ada ledakan lagi, kata seorang ibu di pemukiman yang terdampak. Layanan darurat Israel kini kewalahan memberikan bantuan psikologis. Relawan didatangkan dari berbagai wilayah untuk menenangkan warga yang masih syok. Pesan kuat dari Yaman. Serangan ini mengirimkan pesan kuat bahwa Yaman, meskipun negara miskin dan dilanda perang internal, mampu menembus jantung pertahanan Israel. Banyak analis menyebut ini sebagai batu ketil yang bisa menjatuhkan gajah. Kelompok Houthi semakin percaya diri dengan kemampuannya. Serangan yang biasanya hanya ditujukan ke fasilitas Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, kini diperluas ke Israel, menandakan pergeseran strategi besar. Potensi eskalasi kawasan. Para pengamat khawatir serangan ini akan menjadi pemicu perang lebih luas di kawasan. Israel bisa saja melancarkan serangan balikan ke Yaman yang berpotensi memicu keterlibatan Iran. Jika itu terjadi, maka Timur Tengah akan memasuki fase konflik baru yang lebih rumit dan mematikan. Ini bukan lagi soal Gaza atau Israel. Ini bisa melebar ke seluruh kawasan. Dan jika Iran ikut turun tangan, maka situasi tak akan terkendali, ujar seorang pakar geopolitik dari Turki.